Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puja puji syukur mari kita sanjungkan kehadirat Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Besar, yang telah mencurahkan nikmat kepada kita sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmatnya, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Maka di antara nikmat-nikmat yang besar itu adalah Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, kesehatan, sehingga hari ini kita bisa hadir di lapangan Cikini ini untuk mengekspresikan kemenangan kita dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang agung dan tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada manusia terbaik, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua dihimpunkan di dalamnya. Melalui mimbar mulia ini, tentu Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi juga kita sekalian. Hendaklah kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal, baik di dunia apalagi di akhirat. Kemudian kami ingatkan kepada seluruh jamaah bahwa rangkaian sholat Idul Fitri terdiri dari sholat dan mendengarkan khutbah. Agar kita sempurna, mari kita tuntaskan hingga selesai dari agenda acara ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang sholat Id yang berbahagia, ketika kita menginginkan sebuah generasi yang kuat dan memiliki persatuan serta persaudaraan yang kuat, maka dua itu merupakan pilar kemenangan Islam. Kenapa Ramadan mampu mentarbiah kita, mendidik kita dengan sistem 700 jam lebih itu, melahirkan satu generasi yang tangguh dan memiliki kekuatan ukhuwah persaudaraan? Karena jamaah sekalian, Ramadan memiliki 4 target sasaran utama, yaitu diawali dari ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun wa la'allahum yarshudun wa la'allahum yattaqun. Yang pertama adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa, takwa yang berhimpun di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka kalau kebaikan-kebaikan takwa ini mampu kita serap dan terinternalisasi dalam jiwa-jiwa kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tangguh.
Kemudian pribadi yang tangguh itu sesungguhnya ukurannya adalah ruhiyah kita, keimanan kita, dan itu berbeda dengan fisik kita. Ketika 11 bulan kita mendominasikan fisik kita yang berasal dari bumi dan makanannya dari bumi, maka Ramadan mendidik kita agar kita mendahulukan keimanan kita, kita mendahulukan spiritual kita, maka makanannya adalah dari langit. Itulah sebabnya ayat yang ke-105 diawali dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa makanan utama setelah kita berpuasa adalah Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an ma'dubatullah. Al-Qur'an adalah merupakan makanan langit. Jika ini mampu kita resap, kita serap selama 30 hari atau 700 jam, maka kita akan mampu tampil sebagai generasi Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya jamaah sekalian, ketika pribadi-pribadi Quran yang bertakwa itu menjelma menjadi satu kehidupan nyata, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan bahwa kita sebagai orang tua harus berhati-hati agar anak-anak yang kita lahirkan bukan mereka sekedar ada di dunia, tapi mereka harus menjadi generasi tangguh. Itulah sebabnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap kalian wahai orang-orang tua merasa takut, merasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan generasi yang lemah, alias generasi yang tidak tangguh, alias generasi yang tidak kuat. Maka hendaklah kalian memperhatikan kehidupan mereka. Maka konsep Islam, konsep Al-Quran, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkan perkataan yang benar. Yang menarik jamaah sekalian, ketika Allah sudah menyebut kata-kata bertakwa, tetapi kemudian dibarengi dengan ucapkan perkataan yang benar. Maksudnya apa? Bahwa tidak cukup dengan kata-kata takwa secara umum, tapi diucapkan secara khusus, ucapkan perkataan yang benar. Karena apa? Salah satu pilar utama daripada kebaikan kekuatan generasi adalah ketika sidqul lisan bagi cerminan daripada sidqul qalb. Allah menjadikan hati kita satu dan lisan satu sebagai cerminan daripada hati kita. Dan ini sangat terkait dengan ibadah Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta selama dia berpuasa, bahkan dia terbiasa dengan hoax itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak membutuhkan lagi lapar dan dahaganya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan juga dikatakan hari ini adalah hari persaudaraan. Jamaah sekalian, bukankah kita di malam hari sama-sama sahur? Dan bukankah kita di siang hari sama-sama lapar? Dan bukankah kita menjelang maghrib sama-sama takjil? Bahkan kita sama-sama qiyamul Ramadan. Kalau ini kita lakukan selama 700 jam lebih, training ini akan membekas kepada kita bahwa sesungguhnya kebersamaan adalah merupakan satu keniscayaan yang tak terbantahkan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dari Mekah ke Madinah, bertemu dengan orang-orang Ansor, yang beliau bangun adalah masjid sebagai sarana untuk mempertemukan mereka. Selama satu hari, satu malam, 5 kali mereka bertemu. Karena sesungguhnya satu pepatah Arab mengatakan, liqaul ikhwah liqaul qulub. Bertemunya saudara-saudara sesama muslim itu akan menautkan hati-hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang singkat ini jamaah sekalian, dari dalil-dalil di atas dan dari madrasah Rabbani itu, maka ada 2 tip utama untuk membangun generasi yang tangguh dan umat yang senantiasa bersatu. Yang pertama, hendaklah kita menjadikan diri kita untuk hidup dengan libasut taqwa. Kemudian yang kedua, hendaklah kita senantiasa bersaudara. Kenapa kita bertakwa jamaah sekalian? Agar setiap kita mengukur orang-orang lain di sekitar kita bukan dengan ukuran jabatan, bukan dengan ukuran atribut-atribut dunia,
tetapi yang menjadi ukuran mereka adalah sejauh mana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal setiap aktivitas kehidupan kita. Ini yang pertama alasannya. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah kita berangkat dari surat Al-Hujurat juga ayat yang ke-10, 11 dan 12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dikatakan sebagai seorang mukmin yang benar, adatul hasr adalah ketika mereka mampu menjadikan dirinya bersaudara dengan orang mukmin yang lainnya, maka perbaikilah persaudaraan di antara kita. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Lagi-lagi Allah mengunci perintahnya dengan kalimat bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar hidup kita penuh dengan rahmat. Apa caranya jamaah sekalian? Caranya adalah pertama, hindarkan pelecehan, hindarkan merendahkan, meremehkan saudara-saudara kita, atau bahkan kemudian kita memanggil dengan panggilan-panggilan kefasikan setelah Allah menggelari kita keimanan, dan juga kita menjauhi dari berbagai macam prasangka serta mencari-cari kesalahan dan menggunjing atau menghibah sesama kita. Itulah sebabnya di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita senantiasa untuk tidak meremehkan, merendahkan, melecehkan kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang kalian rendahkan, kalian remehkan, kalian lecehkan itu bisa jadi lebih baik. Dan wahai para wanita, para ibu-ibu, jangan suka mengolok wanita-wanita lain. Karena bisa jadi wanita yang kalian olok-olok itu jauh lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan hendaklah kita tidak memanggil dengan julukan-julukan kefasikan setelah kita mendapatkan nikmat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim yang akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang ke-12-nya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu prasangka, karena sebagian prasangka itulah dosa, dan jauhilah oleh kamu mencari-cari kesalahan, tajasus, dan jangan kalian menghibah, jangan kalian menggunjing, jangan kalian mengumpat. Sukakah kamu makan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik, maka bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jamaah sidang salat Id yang berbahagia, persaudaraan memiliki fadilah yang luar biasa, sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 183, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziya 'anil nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsi biyadih, maka demi yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai para mukminin, para mukminan, sangat gigih untuk memperjuangkan hak-hak saudaramu nanti ketika di antara mereka ada yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak egois menikmati fasilitas surga. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, dulu kami punya teman yang sama-sama berpuasa. Dulu kami punya teman yang sama-sama sholat, ya Rob. Dulu kami punya teman yang sama-sama berhaji. Namun kenapa mereka ada di neraka, ya Allah? Maka Allah berfirman, kenali teman-teman kamu, angkat mereka semua dari neraka, keluarkan dengan izinku. Maka jamaah sekalian, bergegas
Seorang mukmin ini lari menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dikeluarkan semua tanpa tersisa. Dia pun kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kalinya. Ya Rabb, semua yang Kau perintahkan sudah kami entas semua. Maka Allah kembali berfirman, wahai hambaku, keluarkan juga orang-orang yang masih memiliki iman sebesar 1 dinar. 1 dinar adalah 4,25 gram. Maka dicari, semuanya dikeluarkan sampai habis. Dan kemudian menghadap Allah dalam kondisi tuntas. Oleh karena itu jamaah sekalian, di kesempatan di mana kita banyak manusia, banyak teman, coba kenali siapa yang ada di samping kiri kita, samping kanan kita, samping belakang kita, samping depan kita. Karena sesungguhnya kata Umar bin Khattab, Allah merahasiakan para wali-walinya di tempat keramaian. Barangkali orang yang kita tatap wajahnya, yang kita kenali itulah kelak nanti dia yang akan menyelamatkan kita, memberikan syafaat ketika kita mendapatkan sebuah ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh sufi dari kota Basrah, mengatakan, istaksiru min asdiqoil mu'minin. Istaksiru min asdiqoil mu'minin. Perbanyaklah kalian wahai dari kawan-kawanmu orang-orang beriman. Fa inna lahum, karena sesungguhnya mereka itu syafaatan yaumal qiyamah. Dia mempunyai hak syafaat pada hari kiamat. Oleh karena itu, perbanyaklah teman-teman kita. Maka kita sebagai orang Indonesia memiliki sebuah tradisi untuk silaturahim, saling mengenal. Itulah barangkali salah satu cara mengejawantahkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada akhirnya jamaah sekalian, kita tutup dengan satu kisah. Kita mengenang tentang April Mop, yaitu hari pembantaian umat Islam di Andalusia. Umat Islam Indonesia harus belajar dari umat Islam di Andalusia. Sejak di abad ke-8 atau sejak di abad ke-8, di mana ketika Tariq bin Ziyad memasuki Selat Gibraltar, kemudian menebarkan rahmat penaklukan Islam, maka Islam bertahan sampai 6 abad. Tepatnya di tahun 1487, di situ umat Islam terjadi tragedi pembantaian yang luar biasa. Mereka digiring ke pinggir lautan, sampai lautan yang berwarna biru itu berubah warnanya menjadi hitam kemerah-merahan. Kenapa jamaah sekalian? Ternyata orang-orang salib yang berada di sana, mereka senantiasa mengintai selama 6 abad mereka tidak pernah merasa lelah. Mereka berusaha untuk menghilangkan keteguhan, keistiqomahan, persaudaraan orang-orang Islam. Maka setelah mereka mengirim para mata-mata yang ahli, maka ditemukan satu konsep bahwa kita tidak akan mungkin mengalahkan umat Islam sampai kita bisa melemahkan kekuatan mereka. Dan mereka sepakat, mereka harus lemahkan sendi-sendi keimanan mereka, dan mereka harus mencerai-beraikan persatuan umat Islam. Maka mereka menggunakan 3 langkah jamaah sekalian. Apa yang pertama? Yang pertama mengirim adalah khamr dan rokok. Khamr dan rokok diselundupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan dari khamr ini yang kadang-kadang umat Islam merasa itu maksiat remeh. Tapi justru Nabi mengatakan, al-khamru ummul khaba'is. Sesungguhnya khamr atau minuman keras itu adalah induk atau ibu dari segala macam kejahatan. Bukankah kita ingat ketika orang disuruh menyekutukan Allah tidak mau? Bukankah kita ingat ketika orang disuruh berzina tidak mau? Bukankah kita ingat ketika orang tersebut ditawarkan minuman khamr, kemudian dia akhirnya mabok? Saat mabok itulah kemudian dia berbuat syirik, dan saat berbuat syirik itulah kemudian dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sama sekalian, inilah warning pertama. Jika pemuda-pemuda kita sudah disibukkan dengan khamr dan rokok, itu bagian dari jebakan yang telah dialami oleh saudara-saudara kita di Andalusia. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, para pemuda-pemudi kita dirayu, distelkan musik-musik, sehingga mereka terlena, mereka meninggalkan Al-Quran Kitabullah sebagai sumber kekuatan umat Islam. Hari ini Ramadan kita telah dididik untuk menghatamkan berkali-kali. Apakah kemudian setelah Ramadan pergi kita akan tinggalkan juga? No, tidak jamaah sekalian. Kita jangan sampai mengulangi tragedi Andalusia. Kita harus bangkit, kita harus kembali al-audatu ilal Qur'ani wa sunnah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu sumber kekuatan umat Islam. Maka ketika umat Islam sudah senang dengan nyanyi-nyanyian, meninggalkan Al-Quran, ini satu alamat yang harus kita catat kembali. Dan yang ketiga jamaah sekalian, mereka meniupkan, mereka membayar para dai-dai penjilat. Tujuannya apa? Iftira, untuk memecah belah umat Islam. Ketika 3 rukun ini sudah sempurna, sudah mereka miliki, maka umat Islam
lemah, lunglai. Dan pada saat itulah mereka datang menghabisi dengan penuh ganas. Bukan hanya tentara-tentara Islam, tapi para wanita-wanita tua, anak-anak perempuan mereka perkosa, anak-anak mereka sembelih tanpa mengenal peri kemanusiaan. Itulah yang terjadi dalam sejarah yang tidak pernah terbantahkan. Mari kita menjadi evaluasi kita bersama. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah memenangkan orang-orang yang mereka senantiasa pasrah, tunduk, tawakal kembali kepada jalannya. Sungguh Allah akan senantiasa menolong kepada siapa yang menolong agamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azim sultanik. Lakal hamdu ya Rabbana anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu ya Rabbana anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu ya Rabbana anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq was sa'atul haq wal jannatul haq wan narul haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagimu ya Rabb, Engkaulah pemilik cahaya langit dan bumi. Segala puji bagimu ya Rabb kami, Engkaulah pengendali dan pencipta alam semesta raya ini. Segala puji bagimu ya Rabb kami, Engkaulah yang menegakkan dan mendirikan langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi tercinta kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya dan para sahabatnya, serta para pengikutnya senanti istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Dan himpunkan kami semua ya Rabb. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah ya Rabb. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Rabb. Ya Rabb, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya ya Rabb. Beri maaflah kami ya Rabb. Ampunilah kami ya Rabb, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya hanya Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasul-Mu sebagaimana kecintaan Abu Bakar yang menangis bahagia saat diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani saat hijrah menuju kota Madinah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kecintaan kami kepada Rasul-Mu seperti kecintaan Sayyidina Umar ibn Khattab yang melebihi kecintaannya kepada siapapun, sehingga dia siap menjadi bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun Nabi berada di sisinya. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasul-Mu seperti kecintaan Utsman bin Affan, sehingga dia rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk tegaknya kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan pula kecintaan kami seperti kecintaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau siap mengorbankan nyawa yang satu-satunya. Beliau siap menggantikan tempat tidurnya, satu posisi yang sangat mengancam jiwanya saat detik-detik Rasul-Mu akan hijrah ke tempat Madinah. Ya Allah yang Maha Suci, Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa berbuat kezaliman terhadap diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni dan tidak pula memberi rahmat kepada kami, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah ya Rabb kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang menyayangi dan mendidik kami hingga kami dapat menjadi seperti sekarang ini. Ya Allah, hapuskanlah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang banyak berbuat zalim. Ya Rabb kami, karuniakanlah kebaikan pada agama kami yang merupakan tameng dalam segala urusan-urusan kami, dan anugerahkanlah kebaikan pada akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, dan berikanlah kebaikan pada kehidupan dunia agar kami selalu mentauhidkan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah semua aktivitas kehidupan dunia ini menjadi penambah dalam segala kebaikan dan kemuliaan di sisi-Mu ya Rabb, dan jadikanlah kematian kami sebagai tempat istirahat dari segala keburukan dan fitnah-fitnah dunia. Wahai Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangilah para orang tua kami, para habaib, para ulama-ulama kami,
para guru-guru kami yang telah mendidik kami, membimbing kami, agar mereka senantiasa membimbing dan mengajar kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami para pemimpin yang beriman dan adil. Gantikanlah para pemimpin yang fajir dengan pemimpin yang bertakwa, agar mereka bisa menegakkan keadilan, agar kami merasakan keberkahan dari kepemimpinannya. Duhai yang Maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang-orang yang kekurangan, Engkau yang memberi ketenangan orang-orang yang gelisah. Cukupkan mereka semua ya Rabb. Ya Allah yang Maha menyayangi, kami mohon agar kiranya orang-orang yang sakit di antara kami Engkau sembuhkan. Yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan Engkau kabulkan seluruh permintaan dan permohonannya. Karena Engkau lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji ya Allah. Ya Rabb kami, ampuni semua kekhilafan dan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami, suami-suami dan istri-istri kami, yang mana kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lebah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kasar kami yang pernah terlontar pada mereka. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka, cuek, acuh. Ya Rabb kami, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka, agar kami menjadikan kedua orang tua kami sebagai sarana memasuki surga, pintu paling tengah-Mu ya Allah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan di hari raya yang penuh barokah ini suatu dosa, melainkan Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hari raya yang penuh barokah ini suatu dosa, melainkan Engkau ampuni ya Allah. Tiada pula satu aib atau cacat, melainkan Engkau perbaiki ya Allah. Dan tidak pula pertemuan ini melainkan Engkau ridhoi dan Engkau berikan barokah pada kami semua dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pemurah. Ya Rabb kami, bersihkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat takabur, sifat hasad, bakhil, munafik, sifat-sifat fasik, kekafiran yang menjadi sumber-sumber perpecahan di tengah-tengah kami. Ya Rabb kami, terimalah seluruh amal ibadah Ramadan kami 1443 Hijriah. Inilah yang bisa kami persembahkan dengan segala keterbatasan kami, tetapi Engkau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.